Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Ada yang tahu nggak nih merek HP yang namanya Umi Digi? Brand asal China ini sebenarnya bisa ngasih HP yang build quality-nya solid tapi dengan harga yang ekonomis. Seperti seri Umi Digi Z2 yang akan saya review kali ini. Udah pakai layar Full HD+, RAM 6GB dan ROM 64GB. Kita dapat di salah satu marketplace online cuma seharga HP entry level, yaitu 1,3 juta aja loh. Lalu apa saja nih kelebihan dan kekurangannya jika mau dijadikan HP daily untuk saat ini? Kita lihat dulu aja yuk isi dalam dus kemasannya. Dusnya didominasi warna hitam dengan tulisan Umi Digi di bagian dus kecilnya ini. Kita buka dulu dus pembungkusnya ini. Di dus utamanya ini juga terdapat tulisan Umi Digi di bagian tengahnya. Sedangkan untuk di bagian samping kanan kiri dan atasnya polos saja nih. Baru di bagian bawahnya terdapat pilihan warna, kode IMEI dan serial numbernya. Dan di bagian belakang terdapat spesifikasi lengkap dari Umi Digi Z2 ini. Mulai dari pakai chipset Helio P23, resolusi layar Full HD+, dan varian 6/64GB. Langsung kita buka dulu dan lihat apa aja sih dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya yang sudah dipakein langsung jelly case yang berwarna hitam. Kita singkirin dulu. Dan ada kertas yang isinya semacam ucapan terima kasih dari pihak Umi Digi. Lalu ada kertas kecil berwarna hitam yang berisi pin SIM tray ejector dan juga buku manual dan kartu garansinya. Terdapat juga adapter charger bawaan berdaya 9V 2A alias 18W. Kabel data bawaan yang berwarna merah yang tentunya sudah bertipe USB Type-C. Dan terakhir dongle untuk jack audio eksternalnya. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya. Kita rapikan dan lanjut ke hands-on HP-nya. Bonus jelly case-nya ini memiliki corak yang menarik dengan kesan seperti kulit, sehingga tidak licin saat dipegang. Kita singkirkan dulu. Kita lepas juga plastik yang membungkus bagian belakang, dan juga lapisan pertama pada screen guard bawaannya. Ini dia tampilan bodi belakang dari Umi Digi Z2 ini, menggunakan bahan glass yang terasa solid dan kokoh, namun dengan finishing glossy yang masih mudah meninggalkan bekas sidik jari. Untuk pegangannya juga terasa pas, tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan untuk ukuran tangan saya ya. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power. Di sebelah kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM yang bertipe hybrid. Di bagian atas ada lubang mic. Di bagian bawah terdapat lubang speaker dan juga lubang cas USB Type-C. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Umi Digi Z2. UI-nya simple dan terlihat seperti tampilan Android stock. Untuk kapasitas 64GB ROM-nya sudah terpakai sekitar 13% atau 8,26GB sendiri untuk sistemnya. Meskipun harganya udah setara HP entry level, tapi resolusi layarnya udah sekelas HP mid-range nih. Dengan resolusi Full HD+, 1080x2246 pixel. Panel layar IPS-nya ini tetap memberikan kualitas layar yang tetap oke. Apalagi di bagian kanan dan kiri layar terlihat bezel-less dengan 2,5D curved display. Meskipun tetap ada bagian poni dan dagunya ini masih terlihat agak bold. Namun setelah melihat build quality-nya yang solid dan kokoh, jelas HP ini tetap terkesan premium dan mewah. Untuk respons sidik jarinya terasa sudah kurang cepat ya jika dibandingkan sensor sidik jari HP terbaru pada saat ini. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, ternyata ada dua sensor yang absen di HP ini. Umi Digi Z2 ini juga dilengkapi setup dual kamera di bagian depan dan belakangnya. Kamera utamanya sebesar 16MP menggunakan sensor ISOCELL dari Samsung, yang didukung lensa kedua sebesar 8MP. Sama halnya dengan kamera selfie-nya. Dua kamera selfie-nya adalah 16MP bersensor Sony IMX371 yang didukung lensa kedua sebesar 8MP juga. Namun masih belum jelas sih lensa keduanya ini untuk apa, karena untuk hasil foto bokehnya juga tetap terlihat kurang rapi dan hasilnya kurang maksimal. Lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini.
UMI Digi-Z2 ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio P23 yang berfabrikasi 16 nanometer. Untuk varian yang saya review ini memiliki RAM 6GB LPDDR4X dan internal storage 64GB. Yang disayangkan sih untuk Android-nya masih versi 8.1 Oreo dan tidak ada dukungan update versi terbarunya. Skor Antutu versi 8-nya dalam 2 kali pengetesan mendapatkan skor 107 ribuan dan 108 ribuan. Sedangkan untuk Geekbench 5 tesnya mendapatkan skor 151 untuk single core dan 872 untuk multicore-nya. Skor benchmark segitu sih jelas kalau buat jalanin game berat udah nggak recommended lagi ya. Terbukti untuk game PUBG Mobile meski bisa memainkan pada settingan smooth high tetap aja terasa banget untuk frame drop-nya. Meskipun untuk sensor gironya nggak delay karena udah pakai giro hardware, tapi tetap aja sih gameplaynya terasa kurang playable dan malah bisa bikin pusing kalau dipaksain main game PUBG terus-terusan. Kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends gini sih jelas masih enak. Meskipun belum bisa buka grafis ultra, tapi settingan rata kanannya ini tetap terasa cukup playable. Gameplaynya tetap terasa smooth dengan efek animasi grafis yang maksimal. Suhu panas HP-nya juga hanya terasa hangat dan tidak terlalu panas. Kalau buat memutar YouTube selama 30 menit dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya hanya berkurang sekitar 9% dengan menggunakan koneksi Wi-Fi. Kesimpulannya HP ini bisa saya bilang masih tergolong worth it kalau cuma untuk sekedar HP daily yang digunakan untuk kebutuhan chatting atau sosial media yang casual. Kapan lagi sih bisa dapat HP seharga entry level yang fiturnya udah setara HP mid-range masa kini. Layarnya udah Full HD+, colokan USB Type-C, udah gitu build quality-nya terasa berkelas dan premium. Tapi dengan tidak adanya dukungan update software untuk Android-nya, tentunya bakal kurang cocok jika untuk pengguna jangka panjang. Karena kedepannya aplikasi terbaru dari Android, saya yakin suatu saat nanti bakal minta versi Android yang baru juga. Terima kasih udah nonton video kali ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.